Selamat datang di Bintang Corps. Asik. Corporation. Ini perusahaan ini akan mengalahkan perusahaannya Tony Stark. Asik, Tony Stark Industry. Ntar bisa. Bukan Tony Stark Industri juga perusahaan namanya. Iya, Pak. Tony Stark Industries ya. Ini ngomong-ngomong soal corporate. Jangan, ini saran aja nih ya. Ada masukan nih. Jangan terlalu nggak enakan soal kerjaan. Iya. Karena misalkan nih, lu mau bantuin gua, kerjaan gua keteter nih. Terus salah satu kerjaannya lu pegang. Nah, lu nggak enak kan? Mau niatnya bagus sih menolongin, tapi nanti itu bisa jadi kerjaan lu terus. Jadi job desk lu. Otomatis ya. Otomatis. Lu mau nolak juga jadi nggak enak jadinya. Iya. Itu. Tapi kan kalau menurut gue ya, kalau sesuai dengan KPI-nya itu bisa sih kita maksudnya mau nolak atau ngelak. Ya kalau orangnya tega, kan orangnya Indonesia mah nggak enak kan nih. Iya, tapi kan kalau misalkan pekerjaan kitanya jadi keteter ya, pekerjaan intinya keteter, ya itu jadi nantinya jadi disalahin kita sama bos kita. Ya nggak objektif berarti bosnya. Rata-rata kan begitu, tapi bos gue mah enggak ya. Bos gue baik banget. Patiki. Bos gue. Enggak, ya ini yang lain. Yang lain ya, ini kita ngomongin yang lain ya. Bos ya, bos kalau nonton ini bukan bos ya. Jangan baper-baper lah. Enggak. Patiki mah best. Iya, maksudnya kan dari awal bos lebih tahu lah, dia lebih kompeten kenapa dia dijadiin bos. Ya dong. Yang orang dalam. Yang jilat-jilat juga ada. Enggak semua Iya sih. Tapi kan makanya harusnya kan yang jadi bos tuh emang yang berkompeten. Tahu dong KPI kita, job desk kita misal 3 atau 4. Tiba-tiba jadi 5 gitu kan. Yang 5 tuh berarti yang satunya ini kan punya orang. Iya, orang berkurang ya jadinya ya. Ya iya. Terus kenapa yang kita terbengkalai terus disalahin jadi salah kita kan? Karena orang-orang yang nggak enakan ini biasanya kalah sama orang penjilat tadi, Din. Itu sih. Jadi lu yang nggak enakannya nih, gue yang penjilatnya. Ya gue sembah-sembah aja sama bos gue tuh. Aman gue. Jadi kalau ada apa-apa lu yang disalahin. Ya, emang gitu sih. Emang gitu. Cuma ya relate juga sih di beberapa kejadian gua kan. Gua contoh orang yang gak enakan ya. Sama nggak pernah lama lu tempat kerja. Nggak pernah lama lu. Heran gua. Gak enakan. Nah, gue udah mengutarakan apa yang menurut gue benar, gitu dong, menurut gue benar. Terus ya tadi karena yang satunya jago jilat, terus ya beberapa ininya juga gue yang lebih baik, ya udahlah tuh. Ya maksudnya ya gue ngalah gitu. Oh ya udahlah. Itu tipe-tipe budak korporat di Indonesia tuh begitu. Iya. Lagian juga susah kita mau ngelawan. Bukan ngelawan, mau terus begitu juga tetap aja kita yang salah kan. Iya, karena selama penjilat tadi ya. Iya, karena kita kalau udah dilihat nggak bener juga ya itu, apalagi kompetensi gua dari awal ya, lulus sekolah terus kerja di corporate, gak bisa gua. Nah itu satu-satunya gua deket sama atasan gua ya itu doang. Pak Itang doang ya, karena memang yang gua lihat beliau objektif dan gak milih, maksudnya gak membedain anak buah gitu. Ya mungkin karena anak buahnya sedikit ya. Cuma 2an. Ini nanti gue potong, gue post di TikTok, gue tag Pak Itang. Emang yang namanya Itang tuh keren kayaknya. Gitu, itu doang. Yang lainnya sekedar say hello aja, nggak pernah
sedekat gitu emosionalnya. Ya, karena menurut gua ya kerja aja. Iya sih. Gitu. Benar. Ada kata medsos juga, kalau teman kerja tuh jangan dijadiin teman main katanya, udah cukup teman kerja aja. Iya. Tapi tergantung sih. Nggak selalu semuanya begitu juga. Gitu ya. Ya lihat tadi dia sekompetisi apa dia. Oh, jiwanya kompetitif gak? Jiwanya kompetitif. Nggak, kalau misalkan jiwanya kompetitif, ya nggak usah. Itu karena juga nggak bakal bisa sebanding. Apalagi di ini yang sama ya, di departemen yang sama, terus di tempat yang ini yang sama, itu susah. Jadi dia tuh jiwanya ya pengen menang aja kan. Pengen unggul, nggak pengen ya bebarengan ataupun nyari baiknya gimana gitu kan, susah kalau gitu. Ini sekarang gue mau ngejilat dulu nih. Atasan gue, manajer gue adalah orang yang paling objektif sama protektif ke anak buahnya. Contohnya? Jangankan bener, salahnya pun anak buahnya dibela. Berarti cepet banget abis sih. Elah. Baru ngejilat gua. Nggak boleh berarti. Udah ditisuin. Oh, supaya caang. Patah hari kecil. Bisa keterangan Yang 2, nomor 2. Nah, ini nomor 3, ini nomor 4. 1, 2. Nah. Kurang. 3. Adalah 3. Balik lagi soal jilat menjilat. Nah, benar. Jadi bos gua tuh jangankan anak buahnya benar, salah pun dibela bos gua tuh. Nggak mau sampai anak buahnya disalahin sama departemen lain lah. Iya. Apalagi sama direksi gitu. Iya, berarti merelakan reputasinya dia. Benar. Mantap sih itu. Nah, kan pernah tuh gua kan kejadian ya. Pergantian direktur baru kan. Iya. Direktur utama. Nah, jadi pada hari itu, gua tuh habis, karena kan gua bagian umum dan aset ya. Iya. GA dan aset berarti. Ngejamu inilah direktur yang lama, direktur utama yang diganti. Katanya dia belum pernah makan di tempat itu tuh, di daerah sini. Nah, namanya Teh Cucan. Iya. Teh Cucan. Di sana dagingnya daging capi. Daging cayam. Teh Cucan lu, ya udah ayo. Gua jamu lah. Iya. Ke situ sama Pak Tiki juga, sama manajer gua, sama supervisor gua tuh. Teci. Pokoknya direktur bertiga berarti direksi itu. Direktur utama, operasional sama keuangan gua bawa semua. Makan siang di situ. Yang biasanya kan kalau istirahat tuh gue tidur kan. Iya. Biasanya hari itu harus ngejamu direksi. Harus prepare lah. Prepare. Beres tuh jam 2. Iya. Baru ke kantor lah. Potong nih jam istirahat kan. Potong jam istirahat gue, ngantuk kan gue ya. Molor lah gue ke ruang panel. Direktur utama yang baru lagi keliling. Tahuan gue. Molor anjir. Bos gue dipanggil kan. Iya. Panggil. Pak Tiki, itu siapa karyawan yang rambutnya pirang? Itu anak buah saya, Pak.
Kalau nanti diomongin jangan tidur pas jam kerja, ngapa dia tuh capek, habis ngejamu apa bla 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 segala macam dijelasin lah. Oh, ada ininya lah apa? Dibela lah gua gitu, ada alasannya. Iya, maksudnya konkret lah alasannya. Yalah, nanti saya inilah ngomongin. Nah, nanti si direktur utama tuh masih inget aja. Jadi setiap ketemu Pak Kiki, Udah dibilangin belum? Udah ditegur belum? Gitu. udah. Iya langsung. Jalan-jalan. Seperti udah Tegur. Ya emang diomongin sih gue juga. Iya, disampaikan lah. Kebetulan manajer gue ini kan ngomongnya kan lembut ya, sangat-sangat lembut lah. Halus penuh kasih sayang kan. Alias. Goblok. Siapa ngirakeun aing ditegor tadi. Iya. Lu kalau mau molor, cari tempat yang bersembunyi. Bos, lu kan tahu gue bilang, gue setiap hari molor di situ dah, itu tuh udah si Ali. Udah nyumput banget, gue bilang udah tersembunyi, emang lagi keliling aja, lagi apes gue. Ya kan kalau lu di situ kan emang jam istirahat, nggak bakal ditegur juga kan. Iya, jam 2 biasanya gue udah bangun. Iya. Itu, ya besok mah jangan dulu tidur di situ lah, cari spot lain. Iya bos. Nah ya kalau gua pribadi sih lebih menerima mungkin ya, lebih menerima yang begitu. Karena walaupun kata-katanya begitu, cuma kan buat kitanya tuh juga enak lah, gitu. Tapi ya bener kan bisa kerasa lah orang yang bener-bener ngasih taunya. Orang yang sayang sama orang yang care atau orang yang enggak gitu tuh kerasa kan pasti kita juga. Tuh. Itulah tuh bos gua terus banyak kasus lah kayak misalkan di omelin direksi gua karena gila. Jadi direktur di gua kan kemarin tuh dari pusat langsung Iya. Mungkin di sana pelayanannya gimana kali kan. Iya. Anggapnya tuh ke bagian gua, departemen gua tuh kurang mulu. Salah mulu. Nah yang nambalinnya manajer gua, Pak Tiki. Iya. Terus kalau karena kan kerjaannya tuh saling berhubungan lah ya antar departemen ya. Iya. Nah ada satu departemen tuh sering banget ngoceh lah. Dan menumbalkan departemen lu. Gua sama ya jilat juga lah. Langsung dihantam sama manajer gua. Iya berarti juga, tapi kan apa bos lu gitu juga ngelihat objektif kali kan kinerja lu sesuai. Nah terus ngasih ini juga, nih kita nggak bisa gini terus nih. Oh gitu terus kita bakal disalahin. Mulai sekarang tek. Punya solusi. Gimana caranya biar mereka tuh diem mulutnya. Gitu. Iya. Dari misalkan ada nyerahin berkas, di berkas tuh tanggalnya misalkan tanggal 1 Januari di surat itu teh nih. Iya. Tapi dikasihin ke departemen guanya 15 Januari. Udah molor 2 minggu. Nah dia laporan ke direksi ini udah dari tanggal 1. Nah itu kan harus ada bukti tuh. Nah apa tuh namanya? Ya ada bukti foto tuh apa namanya? Evidence-nya bahwa dia nyerahinnya kapan gitu kan. Ada evidence-nya. Nah, karena kita sering banget dicecar soal itu, bikin buku serah terima lah. Nah, itu kan solusi tuh. Mantap. Nah, sekarang bikin itu, pokoknya mau siapapun yang ngasih, suruh tanda tangan. Iya. Sama si tanggal di buku. Iya. Itu penting tuh kan, evidence juga, foto. Ada yang watermark. Nah, terus juga ya kurang ajarnya naruh aja di meja tanpa keterangan, tanpa apa-apa. Iya. Nah, gak ada konteks. Nah, gue pernah lah. Sering lah gue. Bahkan dulu pas gue masih di keuangan, bos gue sendiri yang naruh. Manajer gue sobek-sobek, gue buang ke tempat sampah. Ditanya kan, berkas yang kemarin udah dikerjain, nggak semana tuh nggak ada, saya naruh di meja nggak ada. Ada juga tuh udah saya sobek-sobek nggak tahu punya siapa gue. Ngirim lagi, bos kita bikin lagi. Nah ke bawah sampai kemarin baru kejadian lagi tuh. Kesel.
Gua kertas gua dibulak-balik kan. Ini berarti awalnya lu Awalnya gua bikin lu udah kasihin ke departemen terkait. ke direksi. Terus? Revisi. Oke. Ini udah oke nih ya. Revisi lagi. Revisi lagi, balik lagi ke setelan yang pertama. Oh, Gua sobek itu. Buang. oh jadi yang bener tuh yang direvisi pertama. Dipakainya yang itu. Iya, tuh gua sobek-sobek. Enggak gua kerja. Alasannya? Enggak konsisten lah pokoknya mah. Ya aneh sih. Lagi mumet kali pikirannya. Gua sobek. Supervisor gua. Kenapa disobek, Tang? Kesel gua teh, gua bilang. Anjing bolak-balik gua capek mana gua kan ke lantai 3 kan. Gak ada lift, gak ada naik tangga gua. Bolak-balik capek gua. Anjing salah-salah mulu udahlah. Bodoh amat. Dipungutin sama Teci dirapihin, dibikin ulang. Pas gua nanya kan Pak Tiki, kenapa sih Bin? Gua jelasin kayak tadi. Goblok banget. Gua juga nggak dukung. Iyalah. Ya kecuali memang ada revisi ketiga, bukan make revisi yang bukan make sumber yang pertama. Iya. Itu sih masih masuk akal. Ngerjain gua itu memang ngetes kesabaran. Ya iyalah kalau misalkan dari pertama udah bener ngapain suruh revisi kan? Nah itu juga pas revisi terakhir, gua kan lagi di dapur kan biasa ngerokok. Sama manajer gua juga. Telepon gua tuh sama Direksi. Berkas juga gue emang mau ke atas. Kebetulan udah telepon duluan, dipinta. Gue bilang bos izin gue mau marah-marah nih. Gue bilang nanti kalau ada apa-apa tolong belain gue. Apa ya itu. Ya udah, asal bener mah kan. Ya enggak itu yang gue sobek itu akhirnya berkasnya. Oh iya. Udah ngambek juga gue, dipanggil kan. Bos lu? Manajer gue. Bener. Gue bilang feeling gue bener. Tapi dibantuin. Iya. Alhamdulillah. Ya, makanya berarti kan dari bos lu punya solusi tuh. Terus ini berarti kan dia emang kompeten. Oh, banget ya. Di situ udah mungkin merasakan hal yang sama. Biasanya juga pemimpin-pemimpin lah sekelas supervisor up. Kalau dia merasakan dari bawah dulu. Itu dia. Iya, merasakan dari bawah dulu, terus bisa sampai ke tahap yang lumayan, pasti dia mengerti lah gimana di lapangan tuh. Dan manajer gue itu sama kayak gue jalan ininya. Pikirannya. Pertama jalan pikirannya, terus jalan karirnya. Cuma gue kan masih mentok kan. Maksudnya dia sama dari harian dulu, Din. Di proyek malah dia mah. Lebih parah dari gue. Iya. Naik. Set pas sekarang. Jadi dia ngerti kali ya. Iya, kebanyakan gitu. Banyak kan kalau kalau dia di tahap bawah lah misalkan. Maksudnya bukan gimana-gimana gitu ya yang di operator gitu. Terus dia bisa mumpuni kemampuan dan kompetensinya bisa sampai ke tingkat yang manajerial, ya pasti dia paham itu. Tapi ya nggak banyak juga yang nggak sanggup sama tekanannya kan. Kalau yang nggak sanggup sama tekanannya, dia mikirin karirnya, itu dia juga bisa neken juga kan ke bawah. Nah, manajer gue sama gue emang sama pikirannya PDS. Peduli setan. Iya. Udah mantep. Nah itu pun gue sebenarnya dipungut karena sama dia kan. Iya. Jadi sebelum pindah ke bagian umum dan aset itu, gue kan sempet di pemasaran. Iya, marketing itu juga gue karena gue pengen pindah dari keuangan. Kan. Gue udah kelamaan nih, udah 8 tahun gue bilang. Bosen gue gini-gini doang. Iya. minta pindahnya ke dia juga kan, dia manajer SDM juga kan tadinya HRD manajer HR. Bos pengen pindah lah, gue bosen, gue bilang kayaknya udah mentok dari sini nggak maksimal. Oh ya udahlah, emang sekalian mau ada rotasi.
rotasi tuh. Dapatlah ke pemasaran gua. Isinya penjilat doang. Gak kuat gua. 3 bulan apa gua? Iya. Apa 2 bulan ya? Itu kan gua gak masuk seminggu gua. Ya masa sama teman sendiri disalahin, Din? Lagi rapat manajemen. Oh. Jadi ada satu departemen plus direksinya yang di atasnya. Taker lah. Tempat kerja. Jadi ada semua di situ. Ada departemen pemasaran dan direksinya. Dibantai gua. Gua lawan itu mah. Iya. Nah, tiba-tiba manajer gua juga nggak pro ke gua. Iya, habis. Anjing habis gua ya harusnya iya anjing gua bilang. Gua kan baru. Kalau lu kasih tahu gua cara kerjanya gimana, gua kan nggak ada ngajarin. Otodidak. Sendiri, megang aplikasi-aplikasi baru sendiri gua. Iya. Ya paling gua nanya-nanya ke yang udah di mutasi, yang udah dirotasi gitu kan. Yang lu gantiin tempatnya. Nanya terus ke situ gua. Nah, cuma kan dia juga ada kebutuhan buat bisa di tempat lu kan. Nah, itu. Dia juga mungkin karena sibuk atau apa ngejelasinnya kurang maksimal. Gue juga ngerti sih. Pengen buat partner gue yang di situ bantulah. Iya. Gue ini belum ngerti banget loh. Nah. Di rapat habis gue. Terus itu ngambek gue kan. Iya. Bodo amat lah. Gak masuk. Datang biasa aja udah gue di dapur kerjaan gue. Kerjaan gak gue kerjain sama sekali. Walaupun deadline numpuk. Bodo amat gue. Dikerjain gak dikerjain juga sama. Salah ya? Salah. Ya gue diemin lah. Akhirnya dipanggil gue kan. Iya. Sama bos gue yang sekarang nih, sama Pak Tiki. Kenapa sih lu teh? Malas bos, gila masa gue dibantai di rapat manajemen gue. Bos gue juga sama lagi, anjir gue. Iya. Pokoknya gue pengen pindah. Iya. ACC. Belum mau hilangnya mah ya nantilah dipertimbangkan. Cuma ya gue orangnya bandel kan ya. Gue langsung nongkrongnya di ruangannya. Buka laptop di situ gue. Iya. Itu tuh belum ada SK. Iya. Lama-lama pusing kali ya. Dibikinin. Kita kenal sih dia cara SK oge. Bodo amat gue bilang. Gue pengen kerja perusahaan, gue terserah gue mau gimana gue. Gue bantuin apa kek gue. Ya terus itu yang di lu gimana? Terserah lah. Kayaknya nggak ngaruh juga, nggak ada gue. Iya. Seminggu lah gue tuh di situ nongkrong di ruangan departemen orang. Iya. Setiap dicariin, ada tuh yang nyariin gue, ada anak magang lah. Dan ini juga anak magang, emang Pak dicariin. Nih, atasan. Nah, aja gue malas, gue lagi di ruangan SDM. Itu nggak negor, nggak apa tuh mau gue tuh, lama. Sekarang mah udah cair lagi. Iya. Itulah lika-liku korporat itu gila tuh. Iya. Kalau pengalaman gue mah sih, karena dari awalnya masuk dan lama di situ kali ya. Jadi mengedepankan teamwork. Oh Jepang kan? Iya, teamwork. Jepang. Terus yang namanya manajemen tuh dibuat mudah lah dan nggak ribet gitu kan. Ada tuh nama programnya, boleh kan disebutin ya JM5P ya kan? 5S susing sangsit suset. Itu. Jadi ya ke Patri mungkin ya karena gua baru awal kerja di situ, terus dimasukin sama sistem yang menurutku udah keren lah. Gitu. Nah, terus di tempat-tempat yang lain kok beda. Gitu. Memang kalau buat dari kekeluargaan, terus dari teamworknya tersendiri gitu, itu tuh teraplikasikan. Nah, terus pas pindah ke Pabrik Cina.
perusahaan lain kan kok begini ya sikut-sikutan ya ternyata. Iya. Gitu makanya udah selain dari manpowernya sendiri, si sistem manajerialnya juga Butut. ribet gitu. Kok ada yang mudah, kenapa jadi sulit begini sih? Nah, si ide-ide gua tuh kayak nggak kepake teh ya kan? Nah, lu ibarat Dino di channel lama lah. Nggak kepake gitu. Terus orang dikasih gampang, tapi kok kayak yang nggak mau gitu ya. Mungkin banyak faktor ya buat ngerealisasiin itu kan. Gitu. Tapi kok kenapa betah gitu? Yang gue bingung mah. Kayaknya itu yang kerjanya udah senior di. Memang iya. Nanti begitu apa ganti regenerasi Iya. mungkin bisa tuh. Iya. Gitu makanya sedikit banget kan. Gue kalau nggak ini mah jadi betah di situ tuh. Karena nyari yang begitu lagi Susah. Gitu. Ditambah ngejatuhin chat. Ampun. Ampun. Bukan jatuh, luber ya. Luber. Budaya kerja tuh emang aneh-aneh sih. Tapi emang paling top emang Jepang sih. Iya. Kalau Kerjaannya dari ya, sistemnya ya. Dari Oke loh sistem. Jepang tuh. Ya karena dia udah berpengalaman kali. Disiplin juga. Disiplin. Oh. Gitu. Lalu tadinya kerja di perusahaan Jepang, terus pindah ke BUMN. Shock. Iyalah, pasti. Ngedenger cerita lu juga kan, yang yang apa namanya tuh, handling, alat-alat handling, maintenance-nya kan, Handling itu apa? alat bantu, Ah, kayak power clip, gitu kan. apaan sih? Bukan lu ya yang cerita ya, ada temen gua, bukan temen, kakak ipar. Oh, Jauh iya. banget katanya. Sono mah apa namanya si garpunya tinggi sebelah katanya, naiknya susah gitu. Kalau di Jepang mah yang gitu kan terkait safety ya, itu mah langsung. Oh, bener. Langsung. Makanya BUMN banyaknya ditutup. Itu yang rugi. Ya, mungkin juga banyak oknum kali. Banyak banget. Banyak banget. Tapi satu hal di perusahaan gua yang nggak bisa didapetin di perusahaan manapun. Apa tuh? Waktu. Bebas. Nggak bebas juga. Dipotong. Potong. Oh, fleksibel. Fleksibel. Ada, di gua juga dulu fleksibel. Fleksibel, tapi bukan dipotong, nambah jam. Oh itu iya. Nah maksud gua, misalkan lu pagi udah absen nih. Jam 7. Tapi jam 8, kayaknya gua ada keperluan dulu nih. Keluar dulu ah. Jam 12. Bisa. Oh bisa. Bisa. Kalau enggak, kalau gua misalkan, ada keperluan nih. Karena bukanya kan pagi, jam 8 sampai jam 10. Jam 11 baru masuk. Ya udah tinggal hitung 8 jam aja. Buset. Ya maksudnya harusnya jam 7 pulang jam 4. Oh tapi lu absennya jam 11 gitu? Absennya jam 11. Oh kalau itu iya, gue juga sama. Jam 11, berarti pulangnya ya agak malam dari jam 4. 9. Jam 9. Gitu. Pernah tuh gua ada yang gitu. Tapi yang nggak boleh keseringan juga, masa ya tiap hari ada keperluan kan? Tapi yang gitu ada di gue. Hah? Ada di gue. Masih? Bener. Setiap hari. Ada keperluan? Ya, Izinnya? alasan kesehatan lah. Oh. Setiap hari. Tapi di gue mah asal paginya absen, ya udah kehitungnya itu. Lo yang penting absen dulu aja, nanti sisanya mau cabut, terserah. Karena kan gak ada produksi kan, jasa. Biasa. Jadi nggak terlalu terikat sama waktu. Nggak terganggu.
Iya. Nggak ada target produksi gitu maksudnya. Oh target mah tetap ada. Iya. Target produksi yang nggak ada. Kita lihat dulu udah berapa menit. 30. Buset. Terus tutup Dim. Oke. Kelamaan. Hidup budak-budak korporat. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna.